Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengatur form yang sudah kita buat, membuat layout dari form yang sudah kita buat supaya lebih rapi. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah kode-kode HTML-nya, yang di sebelah kanan ini adalah browser yang nanti kalau di-run hasilnya muncul di kolom yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau kita membuat form itu kalau tidak diatur, nah dengan pengaturan yang baik itu bentuknya nanti akan amburadul seperti yang ada di kolom sebelah kanan ini. Jadi biasanya untuk mempermudah kita tambahkan BR ya setelah satu objek begitu. Nah, di sini ada 4 bagian sebenarnya. Bagian pertama adalah untuk menginputkan nama, bagian kedua untuk menginputkan alamat email, bagian ketiga untuk menginputkan hobi, ya, ini dengan combo box, dan bagian keempat adalah tombolnya. Nah, ini tidak kita atur dengan pengaturan apapun, tampilan yang ada di sebelah kanan ini kacau balau gitu. Ya. Nah, untuk mempermudah biasanya orang cuma kasih BR. BR itu kan untuk menurunkan objek ke baris berikutnya gitu. Ini saya tambah BR di sini. Kemudian di sini juga tambah BR. Kemudian di bawah juga ditambah BR lagi. Nah, misalnya seperti itu. Nanti kalau saya simpan, kemudian saya jalankan di browser, nah dia sudah bergeser seperti ini, satu baris untuk satu objek. Nah, tetapi tetap aja tampilannya nggak bagus gitu, karena tabulasinya tidak pas gitu ya. Nah, maka supaya kita bisa membuat ini tabulasi dengan baik, kita bisa atur dia dengan menggunakan tabel. Strateginya kita atur dia dengan menggunakan tabel. Oke, BR-nya kita hapus dulu ya, nggak kita perlukan lagi. Oke. Nah, sekarang saya akan buat form ini sebagai sebuah tabel. Atur layoutnya dengan menggunakan tabel. Nah, untuk membuat tabel kan ya kita pakai table gitu tag-nya ya. Di atas dibuka dengan table, di bawah juga ditutup dengan table. Nah, jadi ada 2 tag table, ini tag pembuka untuk table, ini tag penutup untuk table. Jadi kita buka dan kita tutup dengan table. Lalu kita atur masing-masing bagian dari objek yang ada di sebelah kanan ini. Misalnya kita atur dengan baris dan kolom gitu ya. Jadi satu objek itu kita anggap dia sebagai satu baris. Berarti kalau baris itu menggunakan apa? TR ya. Di dalam tabel kan ada TR, itu untuk menganggap dia sebagai sebuah baris. Oke, yang alamat email juga kita anggap dia sebagai sebuah baris. Kita buka dengan TR, kita tutup dengan TR. Yang hobi juga kita buka dengan TR, kita tutup dengan TR. Kemudian yang untuk ini juga, yang input type juga kita buka dengan TR, kita tutup dengan TR. Nah, kita sudah membuat bahwa setiap objek itu menjadi satu baris. Oke. Lalu setiap baris dibagi menjadi kolom-kolom. Nah, karena dari objek yang ada di sebelah kanan ini kan untuk mengaturnya kita anggap sebagai 2 buah kolom gitu, maka setiap objek kita anggap sebagai satu kolom. Nah, tulisan nama ini kita buat sebagai sebuah kolom. Kita beri tag TD. Kalau kolom kan TD ya, menggunakan TD. Kita tutup dengan TD.
Nah, demikian juga untuk objek-objek yang di bawahnya. Kita buka dengan TD, kita tutup dengan TD. Yang alamat email juga. Kita buka dengan TD, kita tutup dengan TD. Nah, ini jangan lupa kalau penutup itu pakai garis miring ya. Ini kita buka dengan TD, kita tutup dengan TD juga. Demikian seterusnya, hobi juga. Kita buka dengan TD, kita tutup dengan TD. Di sini juga kita buka dengan TD, kita tutup dengan TD. Ya. Oke, nah sekarang kita sudah menandai. Nah, ini juga nih, yang bawah juga kita buka dengan TD. Kalau dia masing-masing mau kita masukkan ke kolom sendiri juga nggak apa-apa. Masing-masing ditandai dengan TD. Nah, jadi kita buat setiap objek yang ada di sebelah kanan dalam form itu menempati baris dan kolom dalam sebuah tabel. Nah, kita anggap seperti itu ya. Lalu kita simpan. Kemudian kita jalankan coba. Nah, kita lihat. Sekarang tampilannya sudah lebih rapi. Ya. Jadi ada kolom sendiri untuk mengatur labelnya. Kemudian di sebelah kanan adalah untuk mengatur, untuk memberikan komponen inputnya. Kalau kita lihat seperti ini kan lebih rapi gitu ya. Oke, jadi seperti itu cara untuk mengatur form dengan menggunakan tag-tag yang dipakai untuk tabel. Nah, kita juga bisa mengatur lebar kolom, misalnya antara label yang ada di sebelah kiri dengan objek yang ada di sebelah kanan ini jaraknya kurang. Nah, kita bisa atur dengan memberikan width kolom pada salah satu objeknya. Misalnya gini, pada bagian atas ini, pada baris yang pertama, kita rumuskan bahwa TD-nya diberi width, diberi lebar. Lebarnya berapa? Misalnya 150 pixel gitu ya. Oke. Nah, kita simpan. Kalau kita refresh, nah dia bergeser ke kanan 150 pixel gitu ya. Nah, kita bisa menaik turunkan ini. Nah, demikian juga dengan baris. Barisnya kalau misalnya tombol-tombolnya ini kurang turun ke bawah. Kalau kurang turun ke bawah, kita tambahkan aja satu baris ya. Untuk menambahkan baris pakai apa? Pakai TR kan? Misalnya di sini. Di bagian ini, di atas tombol ini kita tambahkan satu baris begitu. Ya. Nah, TR, kemudian kita beri tinggi barisnya. Height 20 pixel misalnya. Jika kita simpan, maka nah, tombolnya dia akan turun ke bawah. Seperti itu. Oke, mungkin di bagian atas bisa kita beri judul, misalnya kita beri judul form input buku tamu. Misalnya ya, lalu kita beri BR aja. Ini di luar tabel. Ya, kita beri di luar tabel, lalu kita simpan. Misalnya, dan kita refresh. Oh, sorry. Kurang tutupnya. Oke, kita simpan. Lalu kita refresh. Nah, jadilah seperti ini. Ya. Kalau misalnya form kurang bergeser ke bawah lagi, ya kita beri TR lagi. Ini kita kopikan dari bawah. Jadi sebelum nama kita beri TR. Nah, seperti ini.
Kita beri tingginya berapa, kita simpan, lalu kita jalankan. Nah, begitu cara kita mengatur form input ya dengan menggunakan HTML. Jadi tampilan kita bisa lebih baik. Tidak kacau, tabulasinya bisa kita atur dan tentu saja memiliki tampilan yang lebih menarik. Nah, demikian penjelasan singkat mengatur form dengan menggunakan table pada HTML. Terima kasih, sampai ketemu pada sesi yang lain.